Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan dengan Rise Up di Yosua 15. Dan hari ini kita bisa melihat cerita di Yosua 15, yaitu mencatat batas-batas wilayah suku Yehuda, wilayah yang besar penuh gunung dan lembah. Dan di tengah dari batas-batas daerah Yehuda, ada cerita ini, ada kisah singkat yang juga bermakna untuk setiap kita, yaitu kisah Kaleb dan putrinya Aksa. Kaleb di usia tuanya, dia masih bersemangat untuk melayani Tuhan. Dia taat kepada Tuhan, dan kita bisa melihat di ayat yang ke-13 sampai ke-19 diceritakan bagaimana Kaleb itu mengalahkan dan juga mengusir 3 orang Enak dari tempatnya. Dan kita melihat bagaimana di cerita Yosua ini, Kaleb adalah orang yang berani. Kaleb orang yang masih bersemangat untuk memenuhi janji Tuhan kepadanya. Dan gak hanya sampai berhenti di dirinya sendiri, saudara. Gak hanya Kaleb yang berani mengusir orang-orang Enak pada saat itu, tapi dia juga mau menyalurkan keberaniannya itu. Dia juga memberikan challenge atau tantangan juga kepada orang-orang di sekitarnya, di mana di ayat 16 dia berkata, lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Di sini Kaleb menantang orang-orang pada saat itu, nggak hanya
berdiam saja, nggak hanya menunggu, tapi juga ayo dong, kita juga harus berani untuk mengusir, kita juga harus berani untuk membela kebenaran. Dan Kaleb menghadiahkan putrinya untuk orang yang berani mengambil langkah itu. Dan Othniel, di ayat ke-17 dikatakan, Othniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa menjadi istrinya. Dan gak hanya di situ, saudara, kita melihat bagaimana Aksa juga punya karakter yang mirip dengan ayahnya. Di mana Aksa, dia gak hanya berdiam, dia gak hanya sekedar menunggu berkat, menunggu perintah, tapi justru dia menghampiri ayahnya. Dia bilang, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Kita melihat bagaimana Kaleb dan Aksa punya kesamaan, yaitu mereka punya iman yang tidak pasif. Mereka punya iman yang aktif, saudara. Karena seringkali hari-hari ini mungkin kita lebih mudah ya untuk mendapatkan informasi, kita belajar dari sosial media, kita sering mendengarkan perundungan orang lain, bahkan seperti ini kita mendengar perundungan dari YouTube gitu ya, dari Rise Up. Dan seringkali karena kita sudah mendengar banyak perundungan dari orang lain, kita seringkali hanya punya iman yang pasif, kita hanya menerima, kita tidak mau atau mungkin kita malas untuk belajar lebih lagi. Gitu ya, apalagi di saat kita mungkin hanya datang ibadah di hari Minggu, kita datang beribadah lalu pulang, kita tidak berkomunitas, kita tidak melayani, itu menjadi suatu hal yang mungkin keseharian aja, saudara. Tapi bayangkan Tuhan punya rencana yang besar, tapi kita tidak mau menghampiri rencana besar itu. Gitu ya, saudara. Jadi kita mau sama-sama belajar hari ini bahwa kita mau punya iman yang aktif seperti Kaleb dan Aksa, di mana mereka nggak hanya menerima janji Tuhan, tapi mereka melakukannya, mereka mengusahakannya, sehingga mereka boleh menerima berkat daripada Tuhan. Dan marilah kita juga mau belajar bahwa iman yang aktif kepada Tuhan itu nggak hanya kita melakukan firman Tuhan, tapi kita juga boleh membagikan terus kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kalau Tuhan boleh mengingatkan kami untuk punya iman yang aktif. Kami mau belajar seperti Kaleb dan Aksa, di mana kami nggak hanya mau menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan, tapi kami juga mau melakukan bagian kami. Kami mau melakukan perintahnya Tuhan untuk setiap kami. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Karena kami tahu kami sebagai pengikutnya Tuhan, kami nggak hanya dipanggil untuk berdiam diri, kami nggak dipanggil untuk bersantai-santai Tuhan, tapi justru kami dipanggil untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar untuk setiap harinya menghidupi firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami gak hanya bisa kami nikmati sendiri, tapi hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga sertai sepanjang hari kami, biar sepanjang hari ini Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yosua 15. Batas-batas daerah Yehuda. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba, kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Ahor batas itu naik ke Debir, dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim, yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En-Semes dan keluar ke En-Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom, di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Mineftoah,
lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah ke Salon, turun ke Bet-Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah, ke segala penjuru, batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak. Itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan Ahsa, anakku, menjadi istrinya. Dan Otniel, anak kena saudara Kaleb, merebut kota itu lalu Kaleb memberikan kepadanya Ahsa, anaknya, menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di tanah Negeb, ialah Kabzeel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hazor, Yitnan, Zif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Kriot Hezron, itulah Hazor Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hazar Sual, Bersheba dan segala anak kotanya, Baala, Iim, Ezem, Eltolat, Kesil, Horma, Ziklak, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Eshtaol, Zora, Asna, Zanoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soho, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Migdalgat, Dilean, Mispa, Yokteel, Lahis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagon, Naama dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nezib, Kehila, Ahzib dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya, Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan, Samir, Yatir, Soho, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapuah, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron, dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zif, Yuta, Yizreel, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anot dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midin, Sehaha, Nibsan, Kota Garam dan Engedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang.